kasih dalam Tuhan Yesus, kita mau sama-sama pagi hari ini menyembah di intimacy worship. Kita siapkan hati kita, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan, begitu besar kasih-Mu atas setiap kami Tuhan, sehingga kami orang-orang yang dulunya tidak berharga, orang-orang yang dulunya hidup di dalam kekelaman, oleh karena kasih dan kebaikan-Mu Tuhan, Engkau mengangkat kami dan menjadikan kami menjadi orang-orang yang berharga di mata-Mu Tuhan. Kami mau menyadari hari ini Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kami adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan, sebagai anak-anak yang Kau kasihi, kami mau menyembah-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami mau mengatur persembahan kami kepadamu pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan, sepanjang hari ini Tuhan, kami juga bersuka cita karena kami menyembah-Mu Tuhan. Dan Engkau memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi setiap kami yang menyembah hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, amin. Seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu bagi kami Tuhan. Seperti mentari yang bersinar, amin. Seperti itu kasih Bapa. Seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihi.
Sungguh kami mulia di mata-Mu, kami milik-Mu, kami punya janji, bagimu-lah segala hidup kami. Biarkan setiap hati kita boleh menyadari cintanya bagi kita. Kita berharga bagi Dia. Kau dan aku biji matanya, Kau dan aku milik kesukaannya. Sungguh kami bangga punya Bapa seperti-Mu. Terima kasih ya Terima kasih Tuhan. Kau sungguh indah bagi kami. Kau sungguh indah bagi kami. Kami bangga punya Bapa seperti Engkau. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Bapa, Kau sekali. Kau sungguh indah tiada taranya, benar, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselang, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya. Katakan mulia, mulia dan berkuasa. Siapa yang kagum akan Tuhan, angkat tangan. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, yes. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat
Satu-satunya yang kami kagumi di dalam hidup kami. Puji hanya Engkau. Sambil senyum kepada Bapa katakan, ku kagum akan Engkau. Kami kagum akan Bapa, Kau manis, Kau lembut, Kau indah, Kau segalanya. Shalom Bapak Ibu, kita berjumpa lagi di acara Intimacy Worship. Mari Bapak Ibu, sebelum saya akan men-sharingkan beberapa firman Tuhan, terlebih dahulu kita minta pertolongan Tuhan. Ini kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersyukur bahwa Engkau sudah berikan hari yang indah, hari yang baru. Biarlah hari yang baru ini Engkau berikan kepada kami, ini adalah untuk memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah hidup kami senantiasa, setiap saat, setiap waktu, terus memuliakan Engkau, karena kami sadar bahwa kami adalah milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan sharing. Kami percaya bahwa Engkau terlebih dahulu mengurapi kami, dan kami percaya biarlah melalui urapan-Mu Tuhan, setiap firman yang boleh kami dengar, ini akan memperbarui kehidupan kami. Inilah yang menyempurnakan hidup kami. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar untuk mendengarkan beberapa firman Tuhan. Mari kita buka di Matius pasal 4 ayat yang ke-4 ya. Matius pasal yang ke-4 ayat yang ke-4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara ya, Yesus menegaskan ini ya. Ini kalau Bapak Ibu Saudara baca dari ayat-ayat sebelumnya, ini kan pencobaan di padang gurun ya. Jadi ketika Yesus dicobai ya, Yesus sempat menjawab ya, dicobai sama iblis. Nah kita buka terlebih dahulu ya Alkitab kita, coba kita buka di Matius 4 ya, pasal yang ketiga di atasnya ya, pasal 4 dan yang ketiga. Itu kira-kira coba si iblis bicara begini ya. Lalu datanglah si pencoba itu, ya si pencoba, saya anggaplah dia si iblis lah. Ya. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Nah awal mulanya seperti itu Saudara. Ada tulisan seperti ini, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah jawaban Yesus inilah ya sebenarnya akhirnya si iblis tadi pergi meninggalkan Tuhan, meninggalkan Yesus ya. Kita kembali kepada ayat yang Matius 4 pasal 4 ayat yang keempat tadi ya.
Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi ketika Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup. Jadi manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia itu apa sih gitu ya? Manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh ya. Manusia itu terdiri roh, jiwa, dan tubuh. Itu ada di Alkitab, saudara ya. Itu ada di 1 Tesalonika 5 ayat 23 ya. Boleh saya bacakan ya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi menjelaskan bahwa ternyata tubuh kita itu ada tiga komponen, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Nah, roti ya, jadi kalau manusia, karena terdiri dari tiga hal tersebut ya, manusia bukan dari roti saja ya. Jadi konsumsi kita yang tadi disebut manusia itu bukan hanya roti saja. Artinya apa? Artinya kita juga makan roti ya, kita makan nasi ya, itu untuk kesehatan, untuk kelangsungan hidup daripada tubuh kita. Nah, selain itu tentunya kalau bukan roti ya firman tadi, selain roti atau makanan yang jasmani ya, untuk jasmani yang kelihatan, ternyata kita juga makan makanan yang tidak kelihatan, yaitu apa? Firman ya, ini jelas, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya apa? Firman yang kita dengar ya, yang kita baca, kalau itu sumbernya, dikatakan mungkin mulut Allah itu sumbernya adalah, dorongannya adalah dari Roh Kudus ya. Kalau firman kan iblis kan juga tahu firman, saudara. Kan ada orang membacakan firman atau memberikan firman kepada seseorang, tetapi dorongannya atau motivasinya itu kalau bukan dari Roh Kudus pasti akan jadi berantem, saudara ya. Memang yang diberitakan sama firman teman, dorongannya, saudara ya, dorongan atau sumbernya, motivasinya itu jauh lebih penting ya daripada yang lain. Maksudnya begini, saudara, kalau kan kita ini banyak ada di dalam komunitas sesama orang percaya misalnya. Nah, kalau di dalam sebuah komunitas orang percaya, misalnya kita ada di persekutuan, ada di mungkin di suatu perorganisasi yang saat itu misalnya semuanya adalah, anggaplah dia orang Kristen semua, terkadang kan semuanya bukan hidup yang senantiasa dorongan hidupnya itu bukan senantiasa ketika baca firman, bukan hanya Roh Kudus saja, mungkin yang lain. Kan di dalam pelayanan pun itu juga banyak yang belum murni, saudara ya, mungkin termasuk saya juga ya, belum murni dalam arti begini, kita itu kadang masih ada di dalam pelayanan itu misalnya secara kadang tidak kita sadari itu ada dorongan, misalnya pengen dipuji ya, salah satunya, berarti itu dorongannya memang bukan dari dorongan murni dari Roh Kudus. Nah, kira-kira contohnya mirip-mirip seperti itu. Nah, yang kita keluarkan kan juga firman, tetapi dorongannya kalau kita masih ada keinginan yang lain selain untuk memuliakan Tuhan, itu bukan murni dari Tuhan ya, itu bukan murni dari Tuhan. Udah, intinya itu. Jadi kita maunya kan bagaimana apa yang kita sampaikan itu murni dari Tuhan. Itu perlu hikmat Tuhan, itu perlu latihan yang terus-menerus, senantiasa melihat ke dalam ya. Setelah kita berbicara itu kita harus melihat lagi ke dalam, apa ya benar tadi yang disampaikan, apa yang kita sampaikan, supaya apa? Supaya motivasi itu kita benar-benar murni dari Tuhan. Nah, sekali lagi bahwa manusia hidup ya itu bukan dari roti saja, tetapi
dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kalau kita sadar bahwa kalau tubuh yang kelihatan ini itu kan ada batasnya saudara ya, kayak ada expired date-nya gitu. Di Alkitab tertulis bahwa manusia itu ya 70, 80, selebihnya itu biasanya kebanggaannya adalah penderitaan. Nah, artinya apa? Ternyata kita ada expired date tubuh kita ini gitu. Ada masanya ketika kita dipanggil Tuhan, ya tubuh ini sudah nggak ada di dunia ini ya. Artinya apa? Ya kita udah dikubur atau dikremasi, intinya sudah nggak ada lagi di muka bumi ini. Yang kekal apa? Yang kekal adalah roh jiwa kita. Nah, itu sebenarnya yang jauh lebih penting. Itu sebenarnya yang harus kita prioritaskan di dalam kehidupan ini. Maka ada lagu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanmu. Itu artinya apa? Terang bagi jalanku artinya apa? Itu adalah firman ya yang sifatnya adalah sebenarnya pencegahan. Artinya apa? Supaya di dalam kehidupan ini itu kan ibaratnya kita ini kan berjalan di mana di dalam perjalanan kehidupan ini kan banyak gangguan-gangguan atau bahkan kalau di secara lahiriah banyak kerikil-kerikil tadi. Melalui firman itulah yang akan membuat terang bagi kita supaya kita tidak terjatuh. Nah, maksudnya seperti itu Bapak Ibu Saudara ya. Makanya firman itu sangat penting. Firman itu adalah pencegahan ya, pencegahan di mana supaya kita itu tidak jatuh ketika kita percaya bahwa firman itulah yang membuat kita kuat. Firman itu membuat kita tidak terjatuh. Nah, kalau kita dengan firman ya, dengan firman Tuhan, perkataan Tuhan itu kita yakini, kita percayai bahwa itu sudah ada di dalam hati kita dan itu yang kita turuti, itu yang kita ikuti dan itu yang hidup di dalam hati kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dan saya tentunya hidup itu tidak jadi sembarangan. Hidup itu untuk memutuskan segala sesuatu itu benar-benar lewat hikmat Tuhan. Jadi kita tidak mudah untuk jatuh, kita tidak mudah untuk tersesat ya. Nah, itulah gunanya Bapak Ibu Saudara ya. Gunanya apa? Kita makanan ya, makanan adalah makanan firman ya. Seperti di Matius 4 ayat 4 tadi ya. Manusia hidup bukan dari roti saja tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, firman-firman itu ada di mana? Firman itu kan secara lahiriah ada di kitab suci kita ya. Ada di kitab suci kita. Ada di kitab suci yang setiap hari yang kita baca, itulah yang seharusnya yang kita konsumsi. Artinya apa? Kalau kita hari-hari kita, pendengaran kita itu adalah firman Tuhan, kitab suci kita, tentunya kalau input kita adalah firman, keluar juga firman. Artinya apa? Artinya bahwa hidup itu penuh dengan damai sejahtera itu ada di dalam hati kita. Karena apa? Karena firman Tuhan yang membawa kedamaian itulah yang kita konsumsi. Sekali lagi bahwa makanan kerohanian kita adalah firman Tuhan. Nah, dengan jelas bahwa seberapa banyak saudara makan firman, itulah seberapa banyak saudara output saudara dalam hal firman tersebut. Jadi Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya kita setiap saat, setiap waktu makan firman Tuhan. Melalui apa? Melalui pendengaran kita ya. Melalui mata kita ya, melihat tayangan mungkin ya seperti ini. Akhirnya kita lihat, kita dengar ya. Itu saudara ya, kalau melalui mata kita tentunya kita bisa melihat kitab suci kita, melalui mungkin melalui handphone saudara ya. Banyak ya. Baik Bapak Ibu ya, itu saja yang saya sampaikan. Jadi tubuh, jiwa dan roh kita itu nanti di kemudian hari istilahnya ya, seperti di 1 Tesalonika 5 ayat 23 ya. Ini adalah doa dari Paulus ya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita.
Jadi Tuhan itu sebenarnya juga merindukan kita ini sempurna di hadapannya ya, sempurna tubuh, jiwa, dan roh. Terima kasih ya, saudara sudah mendengarkan sharing kami, dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Biarlah firman-Mu setiap saat, setiap waktu itu menjadi makanan sehari-hari kami. Kami percaya bahwa firman-Mu lah yang menguatkan hidup kami. Biarlah firman-Mu lah yang menuntun langkah-langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami hidup yang dipenuhi oleh firman-Mu. Hidup yang penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih atas semuanya ini Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa buat Bapak Joko Widodo beserta Bapak Wakil Presiden. Tuhan, kami percaya bahwa pemimpin yang sudah Engkau urapi, kami percaya bahwa Presiden Joko Widodo yang saat ini mengemban tugas sebagai kepala negara, kami percaya Engkau sudah terlebih dahulu memilihnya. Engkau sudah memberikan hikmat, Engkau sudah memberikan tuntunan di dalam mengerjakan memimpin negeri ini. Kami percaya bahwa Engkau juga yang memberikan kekuatan. Biarlah pertolongan-Mu Engkau nyatakan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Bapak Presiden di dalam memimpin negeri ini itu benar-benar memberikan rasa kedamaian, keadilan. Biarlah itu semua berasal dari Engkau Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat para gubernur dimanapun mereka berada, khususnya Gubernur Bali, di mana kami tinggal di kota ini Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau juga memberikan hikmat kepada gubernur, bupati, wali kota, camat hingga yang paling rendah. Tuhan, itu semua adalah pemimpin kami di mana kami tinggal. Biarlah Pulau Bali ini Engkau lawat sebagaimana Engkau nyatakan, dan biarlah Pulau Bali ini menjadi pulau di mana Tuhan Yesus ada di tengah-tengahnya, dan di mana pulau ini adalah pulau yang indah yang Engkau sudah ciptakan, sehingga nama Tuhan itu benar-benar dimuliakan di Pulau Bali ini. Terima kasih Tuhan atas apa yang sudah Engkau berikan, dan kami boleh menikmati dengan sukacita. Tuhan, kami juga berdoa buat tenaga medis dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesabaran, bahkan pertolongan-Mu Engkau nyatakan kepada tenaga medis tersebut untuk merawat orang-orang yang saat ini sedang sakit, khususnya di masa pandemi ini Tuhan. COVID-19 belum tuntas selesai semuanya, namun kami percaya melalui masa pandemi ini bangsa kami akan bangkit lebih kuat lagi, lebih perkasa, bisa disejajarkan dengan bangsa-bangsa maju lainnya, bebas dari korupsi, negeri yang penuh damai, penuh dengan sukacita bangsanya, rakyatnya. Itulah kerinduan kami Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberikan itu semua kepada negeri ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa seperti apa yang sudah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya Tuhan Yesus katakan amin.